Assalamualaikum. Kembali dengan saya Sunarwan di channel Naron 11. Teman-teman, kali ini kita akan mencoba untuk berdiskusi berkaitan dengan harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Jadi dalam akuntansi biaya, ketika kita ini membuat sebuah produk, itu lazimnya ada dua metode dalam perhitungan harga pokok produksi, ya kan. Apa sih harga pokok produksi? Harga pokok produksi adalah harga di mana menjadi dasar perhitungan sebelum menentukan produk yang dijual. Jadi setelah dikumpulkan seluruh biaya produksi yang dihabiskan dalam buat produk, maka diketahui nih sebuah barang produk ini habis berapa membuatnya, gitu kan. Nah, setelah ketahuan berapa nilainya, berapa habis biayanya, barulah kita akan menentukan harga jualnya berapa. Karena perlu dihitung. Kalau nggak dihitung nanti nggak ketahuan berapakah laba atau rugi yang akan kita tentukan, ya kan. Kalau kita nggak hitung, jangan-jangan kita udah jual barang banyak, ternyata rugi, ya kan. Nah, ini nggak dikehendaki. Nah, dua metode dalam perhitungan harga pokok produk. Yang pertama adalah pesanan. Ini kita lihat dulu dari sisi kegiatan produksi. Kalau metode yang pertama ini pesanan, yang pertama adalah dasar kegiatannya. Kalau ini adalah pesanan, ini ada pesanan dari pelanggan, dari customer. Jadi setelah ada pesan dari customer, pesannya barang apa, berapa unit, speknya seperti apa, kemudian dikirimnya kapan, ini dia pesan, ya kan. Nah, baru dia buat produk. Kalau yang proses, ya dia rutin aja, ya dia secara rutin emang dia bikin produk, nggak ada kaitan dengan pesanan pelanggan. Jadi secara kontinu merupakan aktivitas rutin perusahaan dan juga anggaran rutin perusahaan kaitan dengan produksi. Jadi ada anggaran pesanan, dia bikin barang, ini bedanya. Jadi ini pesanan pelanggan, ini rutin dikerjakan. Yang kedua, untuk tujuan produksi, ya. Kalau untuk yang metode pesanan berarti jelas ini adalah untuk, ya, untuk memenuhi pesanan pelanggan, ya, bukan untuk persediaan, ya, bukan untuk persediaan. Ini kalau untuk yang metode pesanan, jadi dia hanya bikin sejumlah yang dipesan. Kalau ini untuk persediaan, ya, untuk persediaan barang yang akan dijual. Nah, ini bedanya. Jadi ini sama-sama dijual, tapi ini pesan jumlah terbatas. Kalau ini bukan pesanan, jadi yang bikin aja berapa jumlahnya sesuai dengan target dia yang diinginkan, anggarannya berapa, ya, untuk persediaan barang yang akan dijual. Jumlah sesuai anggaran. Nah, anggarannya berapa ya dia buat, ya kan. Kemudian bentuk produksi yang ketiga, ya, ini tergantung spesifikasi pemesan. Jadi dia pengennya seperti apa, ya kan. Kalau dia misalkan meja seperti apa, ya kan, warnanya apa, berapa unit, itu tergantung daripada pemesan. Kalau yang ini sama, berarti sama atau homogen, ya. Jadi dia ya sejenis saja yang dibikin itu lagi, ya kan. Kalau dia bikin misalkan produk Indomie atau mie rebus, ya mie rebus itu aja, bentuknya sama, modelnya sama, ya kan. Paling-paling pengembangan, tapi intinya sama, ya. Kalau ini beda, sama-sama mie, ini bisa dipesan, bisa juga dengan metode proses, ya kan. Yang berikutnya harga pokok persatuan, ya. Hitungnya kapan? Kalau yang metode harga pokok proses
Ini dihitung setelah pesanan selesai atau per pesanan, ya. Tiap produk bisa berbeda. Nah, ini berbeda nih. Kalau yang proses, ya. Jadi kalau ini kan dihitung setelah pesanan selesai nih. Setelah selesai dipesan barangnya apa, harganya ketahuan berapa. Jadi mungkin kalau dipesannya di 5 jenis barang, ya 5 jenis berbeda, atau barangnya mirip tapi beda spek, beda spesifikasi, maka harganya pun beda. Nah, kalau ini, ya, kalau yang proses harga sama, harga pokok produk sama, ya, karena barangnya sama, ya, jadi sama. Kalau 1 unit 10.000 berarti 10.000 juga sama, ya kan. Kemudian yang berikutnya untuk pengumpulan biaya produk, ya kan. Untuk pengumpulan biaya produk, kalau yang metode harga pokok pesanan ini per pesanan. Nah, per pesanan atau tiap pesanan, atau tiap pesanan. Nah, kalau yang proses ini, ya, setiap periode, ya, setiap periode pembuatan produk. Jadi misalkan produknya dihitung misalkan per minggu gitu kan, per minggu berapa unit nih, tinggal bagi aja, ya kan. Atau per bulan, Januari kita selesai membuat produk sekian ribu unit, nah, kemudian dibagi harganya berapa. Kalau kemudian berikutnya adalah perhitungan biaya produksi. Ini sama dengan di atas, ya. Ini kita delete saja. Kemudian rumus. Kalau yang pesanan itu total harga pokok produksi, ya. Produksi. Total harga pokok produksi per pesanan, ya, dibagi jumlah produk. Jadi nanti setiap pesanan beda. Kalau ini, ya, jumlah keseluruhan berapa dalam bulan tersebut, dalam periode tersebut, tinggal dibagi dengan jumlah produk. Contohnya ini banyak, ya. Misalkan untuk yang pertama, untuk yang pesanan bisa sepatu, ya, sepatu, mebel, ya kan. Ini contohnya produk mie instan, ya. Kemudian minyak goreng, dan lain-lainnya. Jadi banyak contohnya. Ini sepatu, mebel, dan lain-lainnya. Kemudian mie instan, minyak goreng, dan lain-lainnya. Bagaimana, apakah lebih mudah yang mana ini ngitungnya? Kalau dikatakan lebih mudah yang mana, ini lebih gampang menurut saya. Kenapa? Menurut saya proses lebih mudah. Kenapa? Dia ngitungnya global per periode. Kalau ini kan per pesanan, ya kan. Jadi lebih gampang ini ngitung harus per pesanan. Mungkin beda-beda, ya kan. Setiap pesanan baru ngitung lagi dia anggarannya berapa. Kalau ini udah tinggal satu periode bagi selesai. Kalau ini enggak, pesanan A berapa hitung dulu, pesanan B berapa hitung dulu, gitu. Jadi setiap ada pesanan dia ngitung dulu. Mana lebih efisien? Ya, mana lebih efisien bergantung jenis perusahaan. Jadi kalau lebih mudah mana ngitungnya, tentu lebih mudah yang proses, karena dia global per periode tinggal dibagi. Kalau ini kan per pesanan. Tapi kalau ngitung angka mah, ya, biaya sistem tidak masalah. Tapi kalau dari segi efisien, lebih simpel yang mana, efisien yang mana, bergantung pada jenis perusahaan, ya kan. Ya, demikian teman-teman sedikit pembahasan tentang perbedaan antara harga pokok
produksi, metode pesanan, dan metode proses. Semoga bisa dipahami. Silakan apabila ada yang dipertanyakan bisa tulis di komentar. Assalamualaikum.